Selamat pagi anak-anak. Senang ya, sekarang sudah di SMP Negeri 2 Widang. Kalian semua dapat masuk di SMP Negeri 2 Widang dengan berasal dari berbagai daerah, berasal dari berbagai sekolah, sehingga di sini saya harapkan kalian bisa mengenal satu dengan yang lain dengan baik. Anak-anakku sekalian, dalam masa pandemi ini ya, dalam masa pandemi ini kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pola hidup sehat. Karena apa? Kalau kita pola hidup kita sehat, kita akan kuat, imun kita akan tetap meningkat ya. Nah, kalau imun kita baik, kalian semuanya akan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Walaupun kalian dalam mengikuti pelajaran mungkin tidak tatap muka, tapi kalian bisa lewat daring. Saya kira pelajaran lewat apapun juga, kalau kalian betul-betul mempersiapkan diri dengan baik, kalian akan memperoleh nilai yang baik nantinya ya. Nah, sekarang anak-anak, pada saat ini kita kan masuk pada masa PPKM ya, di mana dalam masa PPKM kita dibatasi kemana-mana, tidak boleh, kita harus belajar dari rumah, kita tidak boleh keluar rumah. Karena apa? Karena untuk memutus hubungan atau rantai penularan COVID-19. Nah, penyakit yang sekarang atau virus yang sekarang ada di Indonesia itu, mungkin kalian juga sekarang itu banyak mendengarkan atau melihat, mungkin ada keluarga, tetangga dan lain sebagainya yang dalam waktu tidak lama ada yang meninggal, sebentar lagi ada yang meninggal, bahkan ada yang terpapar. Nah, dengan melihat yang seperti itu, kalian harus melakukan pola hidup sehat, di mana dalam pola hidup yang sehat itu kalian akan memperoleh imun yang kuat. Dan kalau kalian melakukan pola hidup yang sehat, kalian akan tetap sehat dan semangat. Nah, dalam pola hidup yang sehat itu, dalam masa-masa pandemi ini, kalian juga harus memperhatikan akan apa saja yang harus kalian lakukan. Nanti di bawah akan saya berikan beberapa tips bagaimana pola hidup yang sehat dan bagaimana kita seharusnya atau apa yang harus kita lakukan di masa-masa pandemi ini, dan bagaimana pola hidup yang bersih dan sehat yang harus kita lakukan. Nah, mungkin kalian sudah sering mendengar kemana-mana kita harus pakai masker. Dulu masker satu aja udah cukup, tapi sekarang harus double. Bahkan saya mendengar cerita dari teman ya, itu mereka kemarin itu ada salah satu teman ibu itu mereka pergi ke Malang. Nah, katanya berangkatnya enak, jalannya nggak ada apa-apa. Setelah pulang ternyata banyak penyekatan, harus melalui berbagai jalan, banyak jalan yang ditutup, dan di situ tidak bisa lenggang seenaknya sendiri. Pasti kalau ada operasi, kalau ada penyekatan, tidak boleh lewat, itu harus melalui jalan-jalan yang berliku-liku ya, dari mungkin jalan-jalan tikus orang bilang. Nah, dengan melalui jalan-jalan yang seperti itu masih ada yang tanya-tanya lagi, atau mungkin ditanya sama petugas, sudah punya kartu vaksin belum? Nah, sudah swab belum? Hasil swabnya bagaimana? Nah, supaya hasil swab kita positif, kalau supaya hasil swab kita itu bisa negatif, kita tidak terjangkit, tidak terpapar COVID-19, kita harus melakukan pola hidup yang sehat.
kita kemana-mana pakai masker, rajin cuci tangan, menjauhi, menjaga jarak ya, menjaga jarak dengan orang lain, jangan terlalu dekat ya. Makanya pada saat ini kita melakukan awal pembelajaran di SMP Negeri Wedok dalam masa pengenalan ini, kalian dilakukan secara daring. Tidak bisa kita bertatap muka, tidak bisa ketemu, tetapi saya percaya kalian semua saat ini dalam kondisi sehat. Saya harapkan orang tuanya juga sehat, Bapak Ibu guru semua juga sehat. Kita berdoa bersama-sama ya, kita saling mendoakan supaya dalam meniti atau melangkah kehidupan kita bisa lebih semangat lagi. Anak-anakku sekalian ya, dalam masa-masa pandemi selain kita melakukan protokol kesehatan ya, kita melakukan prokes yang sudah ditentukan oleh pemerintah, kita juga harus bagaimana supaya kita mempunyai pola hidup yang sehat. Kalau dulu dalam menjaga imun mungkin meningkatkan supaya hidup kita sehat, kita makannya 4 sehat 5 sempurna. Tapi sekarang tidak seperti itu lagi ya. Ada kata-kata sepiringnya. Dalam satu piring itu kita bagi menjadi 4. Yang 1/4 itu merupakan protein, yang 1/4 merupakan karbohidrat, yang 1/4 sayur, dan 1/4 buah. Itu yang dinamakan pola hidup sehat ya, yang dimana karbo itu tidak yang dinamakan karbohidrat itu bukan hanya nasi, bisa juga dari singkong, bisa juga dari kentang, bisa juga dari ubi, bisa juga dari mie ya. Nah itu, jadi tapi kan orang Jawa biasanya kalau belum makan nasi, kalau ditanya sudah makan belum, padahal sudah makan nasi, Pak, sudah makan kue, sudah makan ubi ya, sudah makan mie, katanya belum. Nah, yang 1/4 protein itu bisa dari hewani ya, mungkin dari ikan, daging, dan lain sebagainya. Mungkin juga bisa dari yang protein nabati, dari kacang-kacangan, misalkan dari tahu, tempe, itu juga merupakan sumber protein yang kita perlukan. Lalu sayur-sayuran tuh banyak, apalagi untuk saat-saat ini yang antioksidannya tinggi. Kalian mungkin nggak suka ya, kelor itu merupakan sayur yang antioksidannya tinggi ya, kelor, mungkin bayam, daun ketela ya, apapun yang ada di sekitar rumah kita. Mungkin rambanan ada daun kenikir, ada kemangi, ada lembayung, dan lain sebagainya. Lalu ada lagi buah itu kita tidak harus buah yang mahal. Buah itu bisa pisang, bisa juga yang ada di sekitar rumah kita aja ya. Mungkin kalau punya pisang, ada semangka, ada mungkin delima, ada apalagi banyak, pepaya. Nah itu adalah merupakan buah-buahan yang kita perlukan. Itu untuk supaya dalam tubuh kita nanti bisa sehat. Nah, anak-anakku sekalian, selain itu dalam satu hari minimal itu harus minum air itu minim ya 8 gelas ya, minimal air putih, bukan kopi, bukan teh, tapi air putih nak ya, air putih yang direbus atau air aqua ya. Mungkin bisa, tidak harus air yang beli yang aqua ya, bisa juga air sumur tapi direbus. Jangan isi ulang, karena isi ulang itu masih mentah, itu harus direbus, itu yang diminum ya. Tuh. Nah itu minimal harus berapa? 8 gelas. Nah itu
secara sekilas yang bisa saya sampaikan itu. Nah, kalian nanti setelah melihat video berikutnya ya, saya akan memberikan video yang saya download ya dari YouTube. Itu ada apa saja ya, pertanyaan yang harus kalian jawab, dikerjakan di buku ya, di buku tugasnya. Apa saja yang bisa dilakukan ya, yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pola hidup sehat. Apa saja yang bisa dilakukan, atau tipe-tipe bagaimana yang bisa dilakukan untuk meningkatkan atau untuk melakukan pola hidup sehat. Ya, saya ulangi lagi ya. Apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pola hidup sehat atau untuk melakukan pola hidup sehat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana tipe-tipe hidup sehat itu yang ada di masa pandemi. Itu video kedua ya, nanti ada bagaimana tipe-tipe hidup sehat yang ada di masa pandemi ya. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana pola hidup bersih dan sehat ya, bagaimana pola hidup bersih dan sehat di masa pandemi ini ya. Bagaimana yang ketiga, bagaimana pola hidup bersih dan sehat di masa pandemi ini ya. Itu yang bisa saya sampaikan, dan untuk selanjutnya kalian bisa melihat di dalam video berikut ini. Ada 3 video nanti yang bisa saya sampaikan. Kalian perhatikan dengan baik, kalian perhatikan dengan seksama, bagaimana supaya kalian bisa melakukan pola hidup sehat di masa-masa pandemi ini, supaya kita tetap sehat, tetap semangat ya. Saya akhiri untuk materi pada saat ini, dan saya ucapkan selamat pagi. Terima kasih. Halo semua, kembali lagi dengan saya Dr. Yulianti Cahyadi. Kemarin ada subscriber yang request pada saya untuk membahas mengenai tips gaya hidup sehat pada saat pandemi COVID-19 ini. Saya akan mencoba membahas tentang tipsnya pada video kali ini. Pada masa pandemi COVID-19, work from home atau kerja di rumah merupakan pilihan banyak perusahaan untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Di saat kerja di rumah, kita mempunyai banyak waktu luang, sehingga membuat kita mudah terlena untuk bersantai-santai, nonton TV, tidur begadang, bangun siang, dan rebahan di kasur. Padahal sebenarnya saat kita work from home atau kerja di rumah, kita dapat memanfaatkan waktu luang untuk menjalani pola hidup sehat agar hidup kita lebih produktif dan lebih sehat. Tips pola hidup sehat yang pertama adalah pola tidur. Mengontrol waktu tidur merupakan hal yang sangat penting, karena bila kita kekurangan waktu tidur, maka akan memicu berbagai masalah kesehatan, seperti Anda akan menjadi lamban, lemah, kurang konsentrasi, kurang fokus. Anda juga bisa menjadi murung, mudah tersinggung, dan dapat memicu meningkatnya resiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan diabetes. Untuk meningkatkan kualitas tidur, Anda harus mempunyai jadwal tidur sesuai dengan kebutuhan tidur Anda. Orang dewasa biasanya tidur sekitar 8 jam setiap malamnya. Nah, selama work from home atau kerja di rumah, kita bisa saja sih tidur begadang atau larut malam, bisa bangun lebih siang, dan kita nggak rela untuk meninggalkan kenyamanan tempat tidur kita. Akan tetapi, kita harus membiasakan diri untuk bangun lebih pagi, agar pola tidur kita lebih teratur dan kesehatan tetap terjaga. Yang kedua, sarapan dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Sarapan yang sehat bukan hanya untuk memberikan energi sampai siang hari, tetapi juga untuk menyiapkan energi untuk pikiran kita agar kita lebih fokus saat bekerja.
Sarapan juga mempunyai peran untuk mengontrol gula darah dan berat badan. Saat kita melewatkan sarapan, kita akan merasa lebih cepat lapar, dan bila kita ketemu makanan, kita akan makan dengan porsi yang lebih banyak, sehingga gula darah akan meningkat dan berat badan bisa naik. Jadi, usahakan untuk tidak melewatkan sarapan ya. Makanan sehat juga akan menjadikan tubuh menjadi lebih sehat. Konsumsi makanan sehat dengan kandungan gizi yang seimbang seperti protein, karbohidrat, lemak baik, vitamin, mineral, dan serat. Hindarilah makanan yang terlalu berlemak seperti gorengan, jeroan, makanan cepat saji atau junk food, dan makanan yang banyak pengawetnya karena berbahaya untuk tubuh kita. Dan perbanyaklah sayur dan buah-buahan yang kaya akan vitamin dan mineral. Dan jangan lupa membatasi cemilan. Cemilan yang tinggi kalori dan tinggi gula, seperti coklat, kue manis, atau keripik kentang, snack-snack ringan, itu juga dapat menyebabkan berat badan kita naik loh. Jika Anda merasa lapar di tengah kerja, Anda bisa mengonsumsi cemilan sehat seperti buah, kacang-kacangan, yogurt, dan juga produk susu yang rendah lemak. Dan sebisa mungkin tetap jaga jadwal makan Anda seperti biasa untuk menghindari masalah pencernaan dan asam lambung yang meningkat. Berolahraga secara teratur dan rutin mempunyai banyak manfaatnya, seperti meningkatkan kekuatan otot, memperkuat daya tahan tubuh, meningkatkan kesehatan jantung, dan dapat menjaga berat badan agar tetap ideal. Selain itu, rutin berolahraga juga dapat membantu menghantarkan oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh dan dapat memperlancar aliran darah, sehingga kita lebih berenergi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Lakukanlah setidaknya 150 menit dalam seminggu, dan kita bisa bagi beberapa hari, 3-5 hari. Dan olahraganya pun yang sederhana aja, misalnya naik turun tangga, jalan di sekeliling rumah, seperti video saya yang sebelumnya. Yang keempat, perbanyak minum air putih. Kandungan air dalam tubuh manusia sekitar 60-70% dari berat badan tubuh. Manfaat minum air putih adalah mencegah dehidrasi, menjaga kesehatan kulit, menjaga kesehatan otot dan sendi, melindungi syaraf dan jaringan tubuh, mencegah terjadinya penyakit batu ginjal, dan mencegah konstipasi. Normalnya minum air putih sehari sekitar 6-8 gelas per hari atau 2 liter per hari. Kecuali jika Anda memiliki kondisi medis tertentu yang mengharuskan Anda untuk membatasi konsumsi air minum, seperti penyakit gagal ginjal. Terkadang saat kita di rumah, kita suka lupa waktu, apalagi saat kita keasikan nonton TV, main game, kita suka lupa waktu untuk minum. Cobalah membiasakan diri untuk minum air putih setiap kita habis makan atau mengkonsumsi cemilan. Sediakan gelas atau botol yang berisi air minum di samping Anda saat Anda kerja atau saat Anda aktivitas. Anda juga bisa dapat menambahkan rasa seperti potongan buah, sehingga lebih enak dan lebih segar. Air putih yang dicampur dengan potongan buah yang biasanya kita kenal sebagai infused water. Cara paling gampang untuk mengetahui kita kekurangan cairan atau tidak adalah dengan melihat warna air kencing, seperti pada gambar yang di samping ini. Warna air kencing kita atau urin normalnya kuning pucat, jernih, sampai keemasan atau kuning terang. Warna kuning pada urin disebabkan oleh pigmen tubuh kita yang disebut urokrom. Bila kita kekurangan cairan atau dehidrasi, warna urin atau air kencing kita akan berubah menjadi lebih pekat. Walau berada di tengah kenyamanan rumah, tetapi lama-lama kita pasti akan merasa bosan dan kesepian. Itu wajar aja, karena interaksi sosial kita saat kita bekerja di rumah akan lebih sedikit dibandingkan saat kita bekerja di kantor. Karena kita ketemu hanya orang-orang itu aja, gak ada orang baru dan tidak ada komunitas yang besar.
Terlebih lagi, berita-berita wabah yang Anda lihat di TV atau di media sosial membuat hati Anda merasa resah. Hal-hal ini dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental Anda. Di saat ini, Anda membutuhkan dukungan dan interaksi dengan orang-orang terdekat Anda untuk mengurangi rasa kekhawatiran dan memperbaiki mood Anda. Sekian video saya hari ini, semoga bermanfaat. Dan ingat, tetap sehat, tetap semangat. Bye!
Tips menerapkan gaya hidup sehat saat masa pandemi COVID-19. Pertama, hindari kontak fisik langsung dengan orang lain. Lakukan jaga jarak. Yaitu dengan menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Kedua, cuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun selama minimal 20 detik dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Ketiga, tidak keluar rumah selama masa pandemi, kecuali untuk urusan yang darurat. Kalaupun harus keluar, pastikan memakai masker dan mengikuti semua protokol kesehatan yang berlaku. Keempat, menjaga imunitas tubuh dengan makan makanan yang bergizi seperti sayur dan buah. Istirahat yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap harinya, serta menjaga kesehatan mental. Karena hati yang bahagia dapat membuat imunitas tubuh terjaga. Kelima, jika mengalami keluhan mirip gejala COVID-19, segera lakukan isolasi mandiri agar tidak menularkan virus kepada orang lain. Tetap tenang dan hubungi fasilitas terdekat dan call center 119 extension 9 untuk melakukan konsultasi. Keenam, taati aturan pemerintah dan tetap mengikuti perkembangan informasi dan berita yang valid dari media yang terpercaya.